Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait proyek akhir digital marketing batch 61. Perkenalkan, saya Muhammad Syukran Makmun, kemudian teman saya yaitu Fajar Muhammad Zulkarnain dan juga Ajeng Tia Meranti. Adapun judul presentasi kali ini yaitu terkait strategi marketing Botanical Whisper. Ini yaitu kelompok kami, ada Kak Ajeng, ada Kak Fajar, dan juga diri saya sendiri, yaitu Sukron. Kemudian untuk outline-nya, yang pertama itu terkait introduction, yang kemudian yang kedua yaitu terkait riset market, yang ketiga itu terkait strategi konten, yang keempat yaitu terkait analisis kompetitor, dan yang terakhir yaitu terkait strategi launching. Yang pertama yaitu terkait introduction. Oke, bahwasannya Botanical Whisper itu apa sih? Botanical Whisper itu adalah sebuah toko dropshipper yang menawarkan berbagai jenis parfum lokal maupun internasional. Di mana adapun toko dropshipper Botanical Whisper ini itu akan mengandalkan vendor nantinya dari Shopee gitu. Dan tahapan awalnya yang dipakai oleh toko dropshipper Botanical Whisper ini yaitu dengan menawarkan atau menjual satu produk perfume lokal, yaitu dari brand Mykonos. Kemudian selanjutnya itu terkait riset produk dan vendor. Dilihat dari data di samping, terlihat bahwasannya Shopee itu menjadi tempat belanja paling favorit bagi para pembeli di Indonesia. Bahwasannya dari data Shopee sendiri, bahwasanya laki-laki itu berjumlah 55% dan perempuan itu berjumlah 79%. Adapun data tersebut itu diambil dari Populix. Kemudian selanjutnya itu terkait kenapa sih kita memilih Shopee untuk dijadikan sebagai vendor kita gitu. Yang pertama yaitu karena lokasinya bahwasanya Shopee ini itu berada di Jakarta dan juga Yogyakarta. Sehingga hal ini tentunya nantinya bisa lebih dekat dengan target pasar gitu. Kemudian yang kedua yaitu untuk harga dan biaya. Terkait harga atau biaya dropship itu lebih murah di mana kita bisa menghubungi langsung suppliernya di Shopee, kemudian bisa lanjut komunikasi melalui via WhatsApp. Kemudian yang ketiga itu terkait keamanan. Bahwasanya Shopee ini akan menjamin keamanan data dari para pembeli dan juga proses transaksi dengan sistem terverifikasi serta penilaiannya yang performa berbintang. Dan kemudian yang keempat itu terkait kualitas. Bahwasanya kita tahu kalau misalkan sebagian besar brand-brand besar yang ada sekarang ini itu telah mendaftarkan official store-nya mereka itu di Shopee. Sehingga hal ini membuat apa ya, kita percaya dengan brand tersebut dan kualitasnya juga. Kemudian yang kelima yaitu terkait garansi. Nah, apabila terjadi kesalahan pengiriman barang atau kerusakan barang, maka nantinya boleh banget untuk bisa dilakukan terkait garansi pengembalian terhadap supplier atau vendor. Dan yang keenam yaitu terkait kelengkapan. Bahwasanya di Shopee ini itu sudah tersedia berbagai macam um, brand-brand dan juga dari brand ini juga sudah menyediakan berbagai macam ratusan perfume yang dijual dengan kualitas terbaik. Sehingga banyak sekali pilihannya dan bisa dibilang nantinya akan memudahkan untuk menyasar banyak target pasar. Kemudian terkait kenapa sih produk yang kita pilih itu dari Mykonos, bahwasanya Mykonos ini merupakan salah satu merek perfume brand lokal yang memiliki berbagai jenis macam varian dengan aroma yang unik, dengan aroma yang khas dan juga pastinya berbeda-beda.
di mana Mykonos ini bisa terbilang atau tergolong ke dalam perfume EDP dengan SPL yang bisa dibilang cukup tinggi. Misalnya seperti silice-nya sedang, kemudian projection-nya 1 sampai 2 meter, serta longevity-nya bisa tahan kurang lebih hingga 6 jam. Selain itu, Mykonos ini juga memberikan tampilan berupa packaging yang tergolong mewah dengan sentuhan yang begitu artistik. Nah, alasan memilih Mykonos yaitu yang pertama, karena Mykonos ini memiliki berbagai jenis varian dengan aroma yang berbeda-beda, unik dan juga khas. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya Mykonos ini memiliki banyak perfume dan juga harganya affordable. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya Mykonos ini memiliki SPL yang bisa dibilang cukup tinggi. Jadi terbilang cukup awet baik di kulit kita ataupun di baju kita gitu. Kemudian yang keempat yaitu bahwasanya mayoritas orang-orang itu ketika mau bepergian itu biasanya mereka mostly memakai perfume. Dan yang kelima alasannya kenapa memilih Mykonos adalah karena mereka telah memiliki standar tersertifikasi halal. Jika dilihat dari data Good Stats bahwasannya 10 produk dengan total belanja terbesar di e-commerce Indonesia dilihat untuk produk kecantikan, di mana perfume ini tergolong ke produk kecantikan, itu mereka ini menduduki peringkat 6 dari 10 produk dengan total belanja terbesar di e-commerce. Adapun untuk kecantikan sendiri itu kurang lebih sebesar 1,56 miliar gitu. Kemudian yaitu terkait bisnis model kanvas. Berikut adalah bisnis model kanvas terkait toko dropshipper Botanical Whisper. Yang pertama yaitu kita mulai dari komponen customer segment. Adapun detailnya yaitu yang pertama wanita berusia 20-40 tahun pecinta self-care. Kemudian untuk pasarnya yaitu bahwasanya mereka pecinta parfum yang genderless atau unisex. Kemudian selain itu bahwasanya untuk mereka-mereka yang ingin tampil wangi setiap saat. Kemudian yang kedua itu terkait value proposition. Yang pertama yaitu bahwasanya value proposition dari Mykonos ini bahwasanya Mykonos ini tergolong parfum berbahan alami yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua bahwasanya Mykonos ini memiliki aroma yang berbeda-beda, unik dan juga khas. Dan yang ketiga yaitu Mykonos ini memiliki SPL yang tergolong cukup tinggi. Yang keempat, bahwasanya packaging dari Mykonos ini bisa terbilang travel friendly dan juga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan yang kelima, bahwasanya value proposition dari Mykonos ini adalah harganya affordable dan juga memiliki kualitas yang premium. Kemudian yaitu untuk channel. Channel penjualan dari produk Mykonos ini nantinya itu yang pertama yaitu marketplace seperti di Shopee atau Tokopedia. Kemudian yang kedua itu di toko online bisa melalui Instagram, Facebook ataupun seperti ya TikTok Shop. Kemudian yaitu komponen selanjutnya terkait customer relationship. Customer relationship ini yaitu yang pertama bahwasanya yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan melalui customer service. Kemudian yang kedua yaitu dengan membuat komunitas seperti di WhatsApp ataupun di Telegram. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memberikan semacam personalized packaging gitu dengan apa ya semacam memberikan apa namanya uh, card seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dengan memberikan loyalty program. Bisa seperti memberikan diskon untuk pembelian berikutnya atau untuk para pelanggan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan seperti membuat
engagement aktif melalui media sosial, yaitu bisa dilakukan melalui IG Story. Kemudian untuk revenue stream, adapun detailnya yaitu yang pertama, yang pastinya itu penjualan langsung produk perfume itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua yaitu penjualan melalui affiliate program. Kemudian untuk key resource. Adapun key resource ini terdiri dari seperti teknologi yang berupa handphone ataupun laptop, juga seperti tim kreatif untuk branding, customer service, dan sumber daya manusia yang lainnya. Kemudian untuk key activities-nya. Adapun key activities-nya yaitu yang pertama dengan membuat konten di media sosial untuk melakukan branding dan juga pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengelola toko online seperti aktif membalas chat baik di DM ataupun e-commerce hingga mengatur seperti stok produk. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membuat grup atau komunitas di WhatsApp ataupun Telegram. Dan yang keempat yaitu dengan melakukan negosiasi kepada vendor biar nantinya bisa mendapatkan harga yang pas. Kemudian terkait key partnership. Adapun key partnership di sini yaitu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu supplier dan yang kedua ya bisa berkolaborasi dengan KOL mikro ataupun nano. Kemudian untuk cost structure. Adapun cost structure di sini yaitu terdiri dari yang pertama biaya untuk listrik, wifi maupun paket data. Kemudian yang kedua itu biaya pemasaran digital seperti entah iklan, kemudian seperti pembuatan konten kreatif untuk pemasaran, brand awareness, conversion, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu terkait biaya untuk sumber daya manusianya yaitu untuk tenaga kerja. Kemudian yaitu terkait analisis SWOT. Analisis SWOT yang telah kita lakukan yaitu seperti yang telah kita paparkan ini. Yang pertama bisa dilihat mulai dari strengths-nya. Bahwasanya yang pastinya yang pertama yaitu modal awalnya kecil. Dan kemudian yang kedua yaitu bahwasanya memiliki banyak varian perfume yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya barangnya murah karena langsung dari tangan pertama atau dari supplier. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki produk berkualitas tinggi karena itu tadi langsung ambil dari tangan pertama. Kemudian strength yang selanjutnya yaitu fleksibel, bahwasanya semua aktivitas itu bisa dilakukan, yang terpenting ada koneksi internet. Dan kemudian yaitu selanjutnya yaitu fokusnya pada strategi pemasaran di sosmed tanpa perlu produksi. Dan yang selanjutnya strengths-nya yaitu bisa melakukan return apabila terjadi kerusakan atau kesalahan barang. Kemudian terkait weakness-nya. Adapun weakness yang pertama yaitu bahwasanya stoknya ini tergantung dari supplier, di mana hal ini nantinya bisa memengaruhi reputasi gitu. Reputasi di mata calon pembeli gitu. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya bisa memiliki keuntungan ya terbilang tidak begitu besar ya, karena kalau dropship itu bisa dibilang hanya berdasarkan komisi aja gitu. Kemudian yang selanjutnya weakness-nya yaitu tidak bisa mengecek produknya secara langsung seperti proses pengemasan dan lain sebagainya. Kemudian terkait opportunity. Opportunity yang pertama yaitu menawarkan berbagai jenis perfume mulai dari yang ukuran mini sampai ukuran yang big size. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya banyak sekali konsumen di Indonesia yang sudah mengenal parfum lokal. Jadi bisa terbilang bahwasanya permintaan akan parfum lokal ini nantinya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu opportunity-nya bahwasanya banyak konsumen itu mencari parfum yang sifatnya unik, yang sifatnya memiliki aroma yang khas, dan juga unisex. Dan opportunity selanjutnya yaitu pastinya nantinya bisa berkolaborasi dengan influencer ataupun KOL
tujuannya untuk bisa ningkatin brand awareness. Sementara untuk threats atau tantangannya adalah yang pertama adalah karena bahwasanya kan niche perfume ini semakin besar, di mana pasarnya semakin besar, sehingga hal ini menimbulkan banyak pesaing nantinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu perfume itu kan termasuk ke dalam fast industry, sehingga brand perfume ini industri perfume ini itu perlu mengikuti tren juga gitu. Dan yang ketiga yaitu bahwasanya kompetisi harga antara dropshipper dengan supplier itu bisa berubah-ubah. Seperti itu. Oke, lalu untuk bab kedua akan saya jelaskan. Saya Fajar Muhammad. Bab 2 yaitu riset market. Di sini kita semua melakukan analisis riset market sebagai kita semua sebagai tim marketing menganalisis dengan beberapa tools. Di antaranya yaitu ada SEMrush, ada Google Trends, ada Ahrefs, ada Statista, dan lain sebagainya. Nah, ini ada segmentasi pasar. Di bagian demografik, Mekanos Parfum menyasar pria dan wanita berusia 20 sampai 40 tahun dengan fokus utama pada wanita dewasa dan targetnya adalah konsumen berpendapatan menengah ke atas yang mencari parfum berkualitas tinggi dengan nilai estetika yang menarik. Nah, menurut kami bahwa kebanyakan ketika kami melihat Instagram official dari Mikola sendiri, banyak sekali wanita-wanita dewasa yang komen di Instagram ataupun ketika di Shopee, saya melihat banyak sekali komentar untuk ulasan banyak sekali wanita dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk pria juga bisa membeli produk di sini karena ada beberapa produk yang unisex juga. Tapi karena di dalam Mykonos ini sendiri banyak parfum yang bertema dan desain itu desain yang elegan dan untuk wanita. Lalu di sini ada psikografik, konsumen aktif dengan minat pada eksplorasi, kenangan indah dan gaya hidup bebas. Mereka menghargai keunikan, eksklusivitas, dan pengalaman sensori dari parfum. Nah, dari Mykonos ini sendiri, eh, dari tiap-tiap parfum akan memberikan tema-tema yang berbeda di dalam desain, baik itu dari desain posternya ataupun dari desain botolnya. Karena dari desain tema ini sendiri akan mempengaruhi psikografik para konsumen. Seperti itu. Lalu ada bagian di geografik. Mykonos Parfum fokus pada pasar Asia Tenggara, terutama konsumen perkotaan melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu pada behavior konsumen Mykonos, parfum berbelanja online, mencari kemudahan, diskon, dan ulasan produk. Mereka menyukai aroma unik yang menggugah emosi dan dipengaruhi oleh rekomendasi teman atau para influencer. Nah, di sini ada contoh customer persona seorang wanita dewasa. Dia adalah seorang kantoran. Bella merupakan seorang wanita berusia 25 tahun yang bekerja di salah satu kantor daerah Jakarta Selatan. Dan Bella menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke tempat kerjanya. Karena tuntutan pekerjaan, Bella bertemu dengan banyak klien setiap harinya. Oleh karena itu, Bella harus tetap tampil prima kapanpun dan dimanapun ia berada. Karena banyak sekali klien yang ia hadapi, maka ia harus berpenampilan menarik dan juga harus wangi tentunya. Bella merasa bahwa salah satu produk yang harus ia bawa kemanapun adalah parfum. Namun, parfum yang ia beli selama ini ternyata kualitasnya kurang baik dari segi SPL-nya. Bella ingin membeli parfum desainer dari luar, tapi ternyata harganya sangat mahal dan butuh pengiriman yang cukup lama. Sekalipun nemu di Indonesia, ternyata banyak sekali ditemukan brand KW. Nah, dari sini Bella memutuskan untuk mencari alternatif, yaitu membeli parfum
brand lokal dengan kualitas yang bagus dan original. Terlebih harga yang ditawarkan oleh parfum brand lokal ini juga jauh lebih murah. Oke. Di sini ada bagian positioning, yaitu Mykonos Parfum adalah parfum EDP dengan aroma khas yang memadukan wangi floral, oriental, dan sentuhan emas yang lembut. Ini salah satu contoh aroma khasnya. Dan masih ada banyak aroma khas yang lain eh, dengan tema-tema yang berbeda juga. Dan memberikan kesan feminim, elegan, namun tetap kuat dengan silage moderat, projection sejauh 1 sampai 2 meter, dan daya tahan hingga 6 jam. Microsoft dirancang untuk memenuhi kebutuhan wanita dewasa yang menghargai parfum berkualitas tinggi. Desainnya yang anggun dan feminim mencerminkan gaya hidup wanita modern dengan nuansa elegan khas Armani Girl. Nah, ditawarkan dengan harga terjangkau di kisaran 129.000 sampai 259.000. Mykonos menargetkan wanita kelas menengah hingga menengah atas. Parfum ini tersedia secara eksklusif melalui e-commerce populer seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, dan WhatsApp, serta membuka peluang reseller dengan tagline World Class Fragrance Formulated to Perfection. Mykonos menghubungkan aroma istimewanya dengan momen-momen penting wanita dewasa, dari kesuksesan karir, hubungan personal, hingga petualangan saat traveling. Next slide. Nah, di sini ada target pasar Mykonos yang telah kami analisis melalui eh, toko e-commerce Shopee. Hasil riset kami terhadap semua produk Mykonos di Shopee menunjukkan bahwa kebanyakan customer adalah berjenis kelamin wanita, wanita dewasa ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada seorang pria yang juga membeli produk ini karena ada produk yang unisex juga. Cuman, tapi yang saya lihat di toko e-commerce itu kebanyakan tema dari parfum-parfum itu adalah untuk wanita dewasa, tapi ada beberapa bagian yang unisex juga. Next. Lalu ini pada faktanya bahwa kebanyakan yang membeli ini adalah seorang wanita dewasa. Maka hampir di semua produk desainnya yang elegan tapi premium yang khas untuk seorang wanita dewasa. Dan ini saya mencari riset datanya ketika saya membaca komen-komen semua ulasan, dari semua ulasan per produk, dan kebanyakan ya wanita dewasa seperti itu. Next. Dan ini ada analisis STAM, SAM, dan SOM. Analisis STAM, jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2024 adalah 282.477.584 jiwa. Dan menurut laporan digital 2024 Global Overview yang dirilis We Are Social dan Meltwater, 59% pengguna internet di Indonesia gemar belanja online. Yang tadi juga sudah disebutkan bahwa pada slide riset produk dan vendor, eh, pada toko Shopee, kebanyakan pembelinya itu wanita dengan 79% dan laki-laki 55%. Maka setelah pada faktanya pada produk yang kami analisis tadi sebelumnya, maka ini sangat cocok untuk kita dropship di Shopee. Lalu analisis SOM-nya, minat masyarakat Indonesia terhadap parfum terus meningkat, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Menurut survei dari Insight Factory by Soko, minat terhadap parfum di Indonesia melonjak lebih dari 300% pada tahun 2023. Oke, next. Berikutnya ada strategi konten. Next. Nah, di sini untuk strategi konten kami untuk toko dropshipper itu menggunakan platform Shopee, TikTok, dan Instagram. Live streaming ini dilakukan untuk menjual produk secara online melalui beberapa saluran, bisa melalui e-commerce ataupun media sosial. Saat menonton live, penonton bisa mendapatkan sebuah diskon khusus apabila check out produk yang ditawarkan. Selain tujuan utama untuk berjualan, live streaming ini juga digunakan untuk membangun interaksi dan memberikan edukasi seperti tips memilih parfum sesuai kepribadian dan cara. Misalkan ada wanita yang bernama Bella, dia
ingin mencari parfum yang khas untuk Armani Girl. Maka di situ kami akan merekomendasikan salah satu produk di dalam komentarnya. Oke, next. Lalu ada photoshoot produk dan di sini terlihat jelas bahwa di dalam Instagram Mykonos official ada beberapa banyak tema yang di sini salah satu contohnya adalah konsep glow in the dark futuristik. Botol di ruang gelap dengan efek neon futuristik, elemen garis laser, kabut partikel bercahaya, dan fokus refleksi botol dan logo bercahaya. Dan copywriting light up your presence with the futuristic glow of Mykonos, where elegance meets innovation. Nah, di mana kita juga sebenarnya masih bisa eh, menggunakan eh, foto-foto ini dari toko official dan kita bisa em, apa menjualnya dengan bukan menjual tapi mengenalkannya di media sosial. Oke, next. Ya, lalu ada konten edukasi. Uh, di sini ada contoh konten tips agar parfum tahan lama, pilihan aroma sesuai musim atau acara. Lalu ada video edukatif sederhana untuk engagement. Nah, konten di sebenarnya ini mengedukasi audiens terkait produk baru yang di launching. Dilengkapi dengan deskripsi notes, mulai dari top, middle, hingga base, lengkap dengan deskripsi dari tiap notesnya. Oke, next. Lalu ada pun diskon eksklusif dan flash sale, promosi spesial, buy one get one, atau diskon 20%. Momen spesial ulang tahun Mykonos, Valentine, Idul Fitri, atau misalkan dari Shopee, event 12-12 Desember seperti itu. Dan diskon ini dapat diberikan pada beberapa momen seperti double date 12-12, momen hari raya, Lebaran atau Natal saat live hingga khusus pelanggan setia. Lalu di sini ada konten testimoni pelanggan. Konten testimoni ini dari pelanggan ini perlu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan trust di mata calon pembeli. Apabila brand sudah mendapatkan rating yang baik, hal ini nantinya akan meningkatkan penjualan kita juga. Biasanya format dari testimoni ini berupa komentar langsung di e-commerce dengan memberikan bintang 5 atau konten carousel di Instagram atau bisa juga berupa video reaksi. Lalu ada user generated content atau UGC atau merupakan sebuah konten testimoni yang dibuat oleh pembeli tanpa meminta imbalan sepeser pun. Dalam konten tersebut, para pembuat konten ini biasanya mereview produk dengan menunjukkan beberapa fitur dan manfaat dari produk tersebut. Format yang dibuat biasanya berupa video atau carousel. UGC dapat menjadi nilai plus bagi brand karena meningkatkan kepercayaan pelanggan serta meningkatkan konversi. Oke. Nah, di sini ada konten kalender. Untuk konten kalender sendiri eh, bisa juga untuk menggunakan tools Notion yang ada di website. Dan ini sebagai contoh, di bulan pertama kita akan membuat konten brand awareness yang bertujuan untuk membangun pengenalan produk dan brand. Dan di sini ada tanggal-tanggal pentingnya yaitu tanggal 12 Desember dan 25 Desember. Yang dimana tanggal 12 Desember ini biasanya ada event 12-12 Shopee kan. Lalu tanggal 25 itu adalah perayaan Natal. Di minggu pertama, fokus kita adalah produk intro, menggunakan produk unggulan dengan foto atau video estetik. Lalu di minggu kedua, fun fact sama jadi bagikan fakta menarik atau manfaat produk. Minggu ketiga, UGC, postingan dari customer, testimoni, dan foto produk. Minggu keempat, behind the scenes, konten cerita di balik layar, misalnya proses packing atau unboxing atau pembuatan parfum. Lalu sisanya ada kita akan membuat story rekomendasi parfum yang cocok dipakai di siang hari. Ya. Lalu next di bulan kedua, di sini untuk interest, tujuannya itu meningkatkan minat dan ketertarikan audiens. Di sini ada beberapa, hanya satu tanggal penting ya di bulan Januari, hanya tanggal satu Sabtu promo. Karena di bulan Januari sendiri ini, eh,
tidak ada perayaan yang besar gitu. Lalu pada minggu pertama kita akan membuat konten tips and trick, tips menggunakan produk misalnya styling tips and untuk fashion. Pada minggu kedua konten gift yaitu membuat program referral atau kode diskon agar pelanggan dapat mengajak teman untuk membelinya. Lalu eh, pada minggu ketiga live streaming itu live review produk atau sesi tanya jawab untuk meningkatkan interaksi langsung. Pada minggu keempat, testimoni pelanggan yaitu konten berupa foto atau video dari pelanggan yang menunjukkan kepuasan mereka. Mau di sini sisanya konten interaktif itu mengadakan Q&A interaktif di Instagram Story atau TikTok untuk membangun kedekatan dengan audiens. Next, untuk pada bulan ketiga yaitu conversion, tujuannya yaitu untuk mendorong penjualan. Di sini ada beberapa tanggal penting pada bulan ketiga yaitu eh, tanggal 2 Februari promo Shopee 22 gitu. Dan Februari tanggal 14 itu hari perayaan Valentine. Kita akan mengadakan promo-promo di situ. Apalagi di hari Valentine ini eh, maka parfum akan sangat cocok membuat promo di hari Valentine karena ya apalagi untuk wanita dewasa apabila ingin berkencan dengan seorang pria gitu kan. Lalu pada minggu pertama kita akan membuat konten limited offer atau flash sale, promo atau diskon terbatas misalnya untuk pelanggan pertama. Pada minggu kedua, before and after, foto sebelum dan sesudah menggunakan produk sambil nunjukin SPL. Lalu minggu ketiga, countdown promo, mengingatkan audiens tentang promo yang akan berakhir dalam beberapa hari. Dan tentunya dalam countdown promo ini kita akan pasti eh, membuat CTA agar mereka membeli secara langsung dengan mengklik link tersebut. Lalu minggu keempat adalah giveaway, adakan kompetisi sederhana dengan hadiah produk gratis. Lalu sisanya kita akan mengaktifkan fitur TikTok Shop dan Instagram Shopping untuk memudahkan pembelian langsung dari platform. Jadi kita bisa menginfokan di story kalau stok terbatas seperti itu. Next. Kemudian yang keempat yaitu terkait riset kompetitor. Ada beberapa brand yang telah kelompok kami riset, di mana brand ini sudah memiliki nama dan juga penjualan yang cukup tinggi. Yang pertama yaitu Humans, yang kedua yaitu Saf Co, yang ketiga yaitu Bohe, yang keempat yaitu Onyx, dan yang kelima yaitu Alchemist Fragrance. Berikut adalah hasil analisa dari kompetitor. Yang pertama itu terkait harga. Untuk Humans harganya cukup affordable dan juga kompetitif. Untuk Saf Co harganya bisa dibilang sedikit lebih mahal dengan volume yang sedikit. Kemudian untuk Bohe sendiri harganya mirip dengan Saf Co, di mana lebih mahal dan juga volumenya lebih sedikit. Kemudian untuk Onyx sendiri harganya tergolong murah, di mana kisaran mulai dari under 100.000. Sementara untuk Alchemist sendiri harganya tergolong cukup tinggi. Kemudian untuk deskripsi produk. Untuk Humans, bahwasanya deskripsi produknya yaitu detail, menarik, dan juga menampilkan ingredients mulai dari top notes, middle, hingga base. Kemudian untuk Saf Co, terkait deskripsi produknya yaitu mereka menjelaskan melalui storytelling dari background parfumnya. Kemudian untuk Bohe, mereka menjelaskan terkait gambaran parfum secara simpel. Adapun untuk Onyx, mereka menjelaskan deskripsi produknya itu simple namun disertai dengan visual yang unik. Sementara untuk Alchemist Fragrance, mereka menjelaskan deskripsi produknya yaitu pendek, hanya menampilkan ingredient saja. Kemudian yaitu untuk pilihan produk. Untuk Human sendiri, bahwasannya Humans memiliki lebih hampir 10 koleksi perfume dan juga up to date. Sedangkan untuk Saf Co, mereka memiliki pilihan yang selalu mereka update, sehingga jumlah parfum yang mereka miliki semakin banyak. Kemudian untuk Bohe parfum sendiri,
pilihan dari parfum mereka semakin banyak dengan aroma yang unik dan khas. Untuk Onyx, bahwasanya mereka memiliki beberapa pilihan dengan aroma yang unik dan khas juga. Sementara untuk Alchemist, mereka hanya memiliki 5 parfum dengan aroma yang berbeda-beda dan pastinya unik. Kemudian terkait pengemasan, bahwasanya Human sendiri mengemas packaging yang sangat simpel namun menarik. Untuk Sav Co, pengemasannya tergolong ke pengemasan yang standar tanpa personalisasi. Kemudian untuk Bohé Parfum sendiri, mirip dengan Sav Co, pengemasannya standar tanpa personalisasi. Adapun untuk Onyx, mereka mengemas dengan gratis bubble wrap, tapi tidak ada sentuhan yang khusus atau spesifik itu. Sementara untuk Alchemist sendiri, gratis bubble wrap dan juga packaging dikemas secara aman. Nah, terkait layanan pelanggan, bahwasanya Humans ready untuk chat 24/7, kemudian responnya cepat. Untuk Saf Co sendiri, mereka juga respon cepat, bisa melalui DM di akun official baik di TikTok ataupun di e-commerce-nya. Kemudian untuk Buhe, sama mereka merespon cepat melalui fitur yang ada di chat di e-commerce. Kemudian untuk Onyx sendiri, mereka juga merespon cepat melalui fitur chat di e-commerce dan juga Alchemist sama dengan Onyx, Onyx, Bohe, Safenco, dan juga Humans, yaitu merespon cepat melalui fitur baik di chat, e-commerce, maupun di social media mereka. Adapun untuk pengirimannya, bahwasanya Humans bisa dilakukan pengiriman melalui ekspedisi seperti JNT, JNE, dan juga COD. Kemudian untuk Safenco, bahwasanya Safenco ini bisa melalui berbagai jenis ekspedisi, namun dia tidak bisa melakukan fitur COD. Kemudian untuk Bohe, sama dengan Safenco, bisa dikirim melalui berbagai jenis ekspedisi, namun tidak bisa COD. Untuk Onyx sendiri, mereka langsung dikirim dengan cepat melalui semua ekspedisi. Dan untuk Alchemist, mereka sama dengan Onyx, bisa dikirim dengan cepat melalui semua ekspedisi, bahkan Alchemist ini juga bisa menggunakan fitur COD. Kemudian untuk promosi, bahwasanya untuk Human sendiri melakukan promo yang sangat kreatif saat live dan juga tanggal-tanggal atau momen-momen tertentu. Kemudian untuk Saf Co, biasanya mereka melakukan promosi dengan memberikan diskon saat live di toko officialnya dan biasanya mereka berkolaborasi dengan influencer. Kemudian untuk Bohé Perfumes, mereka ini jarang sekali melakukan promosi baik di e-commerce maupun saat live di TikTok seperti itu. Kemudian untuk Onyx, mereka ini sering melakukan promosi saat live dan juga tanggal-tanggal kembar. Serta untuk Alchemist itu mereka itu ada promo, tapi promonya ini jarang dan biasanya mereka memberikan diskon yang bisa dibilang musiman. Kemudian terkait garansi dan return, yang pertama yaitu untuk Humans, bahwasanya bisa melakukan return dengan mudah. Kemudian untuk Saf Co, sama bahwasanya bisa melakukan garansi mudah dengan syarat melakukan video unboxing terlebih dahulu. Kemudian untuk Bohe, bahwasanya bisa melakukan garansi dan juga return asalkan melakukan video unboxing terlebih dahulu, sama seperti Saf Co dan juga Humans. Kemudian Onyx sama juga dengan ketiga preview sebelumnya, yaitu dengan melakukan dengan melakukan recording saat unboxing. Begitu juga dengan Alchemist. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait performa. Yang pertama yaitu untuk Humans. Adapun SPL dari Humans ini yaitu silage-nya medium, untuk longevity-nya kurang lebih 6 jam dan juga projection-nya kurang lebih 1-2 meter. Kemudian untuk Saf Co, untuk silage-nya strong, longevity-nya kurang lebih 6 jam dan juga projection-nya 2 meter. Untuk Bohe, bahwasanya silage-nya yaitu strong to soft, untuk longevity-nya 6 jam dan untuk projection-nya yaitu 2 meteran. Kemudian untuk Onyx, Onyx memiliki
silage yang tergolong strong, longevity-nya kisaran 8-12 jam, serta projeksinya kurang lebih 1 meteran. Adapun untuk Alchemist Fragrance sendiri, untuk silage-nya 4/5 atau tergolong strong, longevity-nya 5/5, bisa sampai seharian gitu, dan juga untuk projection-nya kurang lebih yaitu 5/5 dengan jarak ya 1-2 meter. Oke, selanjutnya strategi launching. Jadi kan kita udah bikin riset market, terus menstrategikan kontennya nanti gimana. Terus tadi udah dibahas juga gimana tentang kompetitornya siapa aja gitu. Nah, selanjutnya ini kita ke strategi market. Tujuannya apa sih bikin strategi market? Buat menembus target pasarnya yang sesuai, tapi pakai data gitu. Terus tingkatin awareness sama produk Mykonos, terus mastiin operasional dan pemasarannya itu lancar. Nah, terus nanti tuh tahapannya dibagi jadi 4, ada pre-launch, soft launch, evaluate, dan launch. Nanti kita bahas nih satu-satu dari 4 tahap ini. Nah, fase yang ke-1 yaitu pre-launch. Pre-launch ini dilakukannya di bulan pertama. Fokus utamanya itu untuk mastiin semua aspek operasional dan saluran pemasaran itu udah dipersiapkan dengan matang sebelum launch. Nah, bulan pertama ini menurut aku krusial ya, karena ini bakal jadi pondasi keberhasilan strategi secara keseluruhan. Nah, dari sisi operasional nih, dari operasional, pertama itu kita harus kolaborasi sama Shopee. Tujuannya supaya kita bisa dapat detail lengkap tentang di, tentang si produknya. Jadi kayak informasi produk, gambarnya itu kualitasnya yang tinggi, terus deskripsinya yang menarik tuh yang kayak gimana. Nah, nanti informasi ini dipakai untuk nyusun konten promosi dan katalog. Setelah itu, jangan lupa buat eh, kita join ke komunitas dropshipper supaya supaya kita bisa dapat wawasan tentang tren bisnisnya, strategi sukses, terus apa sih tantangan yang udah mereka hadapi buat pembelajaran buat kita. Terus dari sisi pemasaran, kita mulai dari membangun online presence. Jadi dengan bikin akun Instagram, Facebook, sama Shopee. Dengan tiga dengan dengan tiga platform ini, tujuan utamanya supaya menarik perhatian calon pelanggan. Nah, terus kita bikin konten teaser supaya tujuannya biar penasaran gitu ya. Terus juga ya membangun antisipasi juga sama si produknya Mykonos. Nah, langkah yang terakhir yaitu merancang bikin landing page. Nah, bikin landing page itu penting karena dia jadi kayak wajahnya merek Mykonos gitu ya. Makanya harus didesain semenarik mungkin dan informasinya selengkap mungkin gitu. Supaya nanti tujuannya mereka tuh percaya, terus mendorong konversi jadi penjualan. Jadi fase pre-launch ini bukan cuma sekedar nyiapin persiapan teknis, tapi juga ngebangun pondasi yang kuat buat ciptain awareness merek, awareness Mykonos, dan memastikan semua elemen tuh siap buat ke fase berikutnya. Nah, oke. Di fase berikutnya yaitu soft launch. Nah, soft launch ini dilakukannya di bulan kedua. Jadi kan total itu 3 bulan ya. Nah, ini di bulan kedua ini kita fokusnya membangun awareness. Nah, membangun kesadaran nih sama produk Mykonos di kalangan target pasar. Di bulan ini itu
Intinya nyiptain antusiasme dan interaksi dengan audiens. Terus nyiapin juga saluran buat pembeliannya. Mau nerima pesanannya mau di mana gitu. Nah, di awareness channel kita manfaatin platform ada Instagram sama Facebook. Ini tujuannya buat mengenalin nih produknya secara lebih luas gitu. Kontennya itu gimana ya? Nah, kontennya cukup dengan tulisin aja coming soon, terus preview produk gitu, dengan deskripsinya yang menarik. Deskripsi ini dirancang untuk menjelaskan keunggulan parfumnya secara singkat tapi memikat. Jadi audiensnya itu penasaran, terus tertarik buat melihat lebih lanjut. Nah, interaksi dan audiens juga jadi prioritas pada fase ini dengan menggunakan fitur seperti polling. Nah, nih, kita bikin polling-polling gitu nanti di Instagram dan Facebook supaya ada interaksi. Terus misalnya kita bisa mengadakan polling tentang aroma favorit atau menjawab pertanyaan seputar kelebihan parfum. Nah, pendekatan ini nggak cuma ngebuat engagement, tapi juga ngebantu ngebangun hubungan yang lebih personal dengan si audiensnya. Nah, terus mau belinya di mana? Gitu. Nah, belinya kita purchase channelnya itu melalui Shopee. Nanti kita unggah di Shopee lengkap dengan deskripsi produk dan informasi yang menarik, termasuk nonjolin aroma, daya tahan, keunikan parfum. Selain itu juga seluruh sistem Shopee akan dipastikan siap untuk menerima pesanan, mulai dari pengaturan stok sampai nanti proses pembayaran. Jadi itu kita pastiin dulu gitu ya. Jadi sebelum kita benar-benar buka, kita coba dulu Shopee-nya benar-benar bisa menerima pesanan nggak. Terus ada kolaborasi. Fase ini tuh ngelibatin kerjasama sama mikro influencer yang relevan sama target persona yang udah kita buat sebelumnya. Influencer ini pengaruh kuat ke komunitasnya mereka. Nah, jadi ikut ngebantu nih memperluas jangkauan merek si Mykonos, terus menciptakan rekomendasi yang lebih otentik gitu, karena kan dari orang gitu ya. Terus, oke, fase soft launch ini tujuannya menciptakan momentum awal buat parfum Mykonos, tapi kombinasi antara strategi awareness dengan eh, interaksinya polling, terus sama kolaborasi. Tuh. Jadi supaya makin dikenal, terus jadi siap untuk ke fase berikutnya. Oke, ini setelah kita soft launch. Oke, udah mau habis. Nah, ini di bulan ketiga. Di bulan ketiga ini waktunya evaluasi. Jadi setelah soft launch kita perlu evaluasi dulu sebelum benar lanjut ke fase launch-nya ya. Nah, fase ini tuh fokus utamanya nge-analisis dulu data sama umpan balik yang diperoleh dari soft launch. Pertama itu analisis awal. Analisis awal itu dibagi jadi dua. Ada engagement dan pertumbuhan audiens. Kalau di Instagram dan Facebook, kita evaluasi dari engagement rate. Nah, itu tuh apa sih? Seberapa aktif audiens berinteraksi dengan konten, serta penumbuhan jumlah pengikut. Itu yang kita lihat tuh. Nah, data ini menjadi indikator sejauh mana konten dan strategi pemasaran telah menarik perhatian si target pasar kita. Terus ada kesesuaian operasional. Apa sih itu? Itu tuh kita kayak memeriksa ketepatan waktu pengiriman pesanan. Jadi tepat waktu nggak ngirimnya gitu. Terus juga kita evaluasi apakah kita udah responsif ngelayanin pelanggannya. Terus
terus apa menangani keluhannya udah tepat gitu ya, apakah udah cepat, apakah sudah ramah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada perbaikan. Setelah melakukan analisis, apa ya, ya harus diperbaiki dong. Nah, yang diperbaiki itu kalau dari sisi strategi konten, data engagement tadi dipakai buat menyempurnakan strategi konten selanjutnya. Jadi misalnya konten interaktif seperti polling lebih diminati, ya udah berarti nanti kita bikin polling lagi aja buat konten selanjutnya gitu. Nah, terus selanjutnya dari deskripsi dan visual produk. Kalau deskripsi dan visual produknya belum menarik atau belum jelas gitu ya, berarti kita perlu perbaiki gitu di konten selanjutnya supaya lebih informatif, terus orang eh, jadi mau beli. Terus perbaikan selanjutnya identifikasi tren dan masukan pelanggan. Di mana caranya? Ya dilihat tuh dari komentar, ulasan, data penjualan. Kita identifikasi trennya yang lagi diminati apa, kebutuhannya ternyata apa yang belum terpenuhi gitu. Setelah melakukan semua evaluasi ini, baru kita benar-benar bisa untuk launch di akhir bulan ketiga. Launch-nya itu fokusnya ke aktivasi penuh dan penjualan. Jadi launch ini puncak dari semua strategi yang udah kita siapin gitu selama 3 bulan sebelumnya. Di tahap ini tuh fokusnya tadi ya, aktifin semua kampanye, terus maksimalin penjualan lah di launch ini. Apa sih tahapannya? Itu tahapannya ada hmm, marketing campaign. Jadi kita manfaatin paid ads di platformnya yaitu di Instagram, Facebook, Google Ads. Nah, untuk menjangkau audiens yang lebih luas, iklan berbayar ini dirancang secara spesifik untuk menargetkan pelanggan yang potensial. Jadi, nggak asal belas aja gitu ya. Terus, oke, kita juga bisa memperluas kerjasama dengan influencer. Terus sama, oke, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu dengan promosi dan penawaran khusus. Biar lebih menarik banyak pembeli, kita kasih diskon, diskon yang eksklusif. Strategi ini tujuannya biar pelanggan nyobain gitu, nyobain produknya, produk itu tuh berkualitas loh gitu. Terus tambahin juga gratis ongkir buat nambahin daya tarik. Biasanya sih sensitif ya kalau pelanggan tuh sama gratis ongkir. Terus yang ketiga itu ada optimalisasi konten media sosial. Selama fase launch, media sosial ini akan diisi sama konten-konten yang menonjolkan kepercayaan pelanggan. Jadi misalnya testimoni, pembelian awal yang puas, kayak gitu. Jadi ulasan-ulasan positif tuh ditaruh tuh semua di medsos ketika launch. Terus video unboxing, panduan penggunaan parfum, kayak gitu sih kalau untuk si konten di media sosialnya. Terus kalau monitoringnya gimana? Kalau monitoring itu lebih ngelihat performa penjualan di Shopee, dipantau tuh secara harian untuk mastiin strateginya sesuai nggak sama rencana yang udah dibuat. Berdasarkan data yang diperoleh, kita nanti bisa menyesuaikan, misalnya memperbaiki deskripsi, menyesuaikan stok, meningkatkan lagi tuh kampanye yang berjalan. Baik, kemudian yaitu terkait kesimpulannya. Bahwasanya apa sih alasan kelompok kita mengerjakan proyek ini dan juga gimana sih prospek kedepannya gitu. Nah, menurut kelompok kami bahwasanya kenapa sih kita ini mengerjakan proyek ini gitu. Karena saat ini niche perfume di Indonesia itu sedang naik daun gitu. Terlebih saat ini bahwasanya banyak sekali brand perfume lokal itu yang mulai banyak bermunculan dengan kualitas yang bagus dan juga harganya ya affordable gitu gitu. Kemudian
Selain itu, segmentasi pasar untuk perfume itu tergolong luas, seperti kayak anak sekolah, kemudian para pekerja, bahkan kayak orang-orang yang mau pergi pun biasanya mereka tuh pakai perfume gitu. Sehingga dengan melihat apa ya, fakta dan juga data yang ada saat ini, prospek dropship dengan produk perfume ini bisa terbilang cukup bagus untuk kedepannya. Nah, adapun produk yang akan dipakai atau dijual untuk di dropshipping nantinya yaitu brand Mykonos. Bahwasanya diketahui brand Mykonos ini tergolong brand perfume lokal dengan SPL yang tergolong bagus dan juga brand ini itu mampu mengikuti tren di mana produk-produk yang ditampilkan dan juga dijual oleh brand Mykonos ini memiliki berbagai aroma yang khas, unik, berbeda-beda dan juga brand Mykonos ini bisa dibilang kayak mampu mengcustomize sesuai dengan preferensi pribadi seseorang kayak gitu. Dan kemudian selain itu, bahwasanya dengan melakukan kampanye kreatif di sosial media, entah seperti mengikuti tren, kemudian bikin storytelling yang bagus sambil kayak nunjukin keunikan produknya atau fitur dan manfaatnya dengan target marketnya yaitu berupa Gen Z maupun milenial, kelompok kami pikir bahwasanya hal ini akan menjadi prospek yang ya bisa terbilang cukup menjanjikan ke depannya. Seperti itu. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami terkait strategi marketing untuk toko dropship yang akan kita buat nantinya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.